Di antara berbagai pembaruan di Inter dalam transisi dari Simone Inzaghi ke Christian Cifu, terdapat keinginan kuat untuk menerapkan formasi baru, yakni 3-4-2-1 yang menjadikan perekrutan Lookman sebagai hal yang sangat penting. Formasi 3-5-2 kini hanya akan menjadi opsi cadangan. Hal ini ditulis oleh La Gazzetta dello Sport, yang juga menyoroti sejumlah perbedaan yang mulai terlihat di era baru ini. Salah satu perbedaannya adalah hanya ada 3 pemain yang dipastikan selalu menjadi andalan: Bastoni, Barella, dan Lautaro. Ketiganya memiliki keunggulan mutlak dibanding pemain lain, tak peduli formasi apa yang digunakan. Sementara itu, pemain lainnya akan bergantian bermain. Dan untuk beberapa nama, seperti Calhanoglu, bahkan kemungkinan akan ada perubahan peran, termasuk kemungkinan bermain lebih maju beberapa meter dari posisi biasanya. Kabar terbaru dari La Gazzetta dello Sport mengenai kondisi Davide Fratesi. Gelandang Inter ini masih dalam masa pemulihan pasca operasi hernia olahraga bilateral yang dialaminya. Menurut laporan La Gazzetta, butuh kesabaran untuk bisa kembali melihat Fratesi di lapangan. Ia dijadwalkan kembali ke Appiano pertengahan pekan ini, namun baru akan siap bermain di akhir Agustus. Artinya, Fratesi dipastikan absen di laga perdana Serie A, dan kemungkinan baru tampil di antara pekan pertama dan kedua. Seperti yang ditulis oleh media tersebut, tidak ada alasan untuk terburu-buru, tapi ada keinginan besar untuk segera kembali. Atalanta menjadi salah satu klub yang paling sering menjual pemainnya ke Inter. Sejak musim 2015-2016, hanya Sassuolo yang menerima lebih banyak uang dari Inter, yakni total 84,7 juta euro untuk Politano, Sensi, dan Fratesi. Ketiganya didatangkan dengan skema pinjaman dan opsi pembelian. Dari Atalanta, Inter telah merekrut 3 pemain, Gosens, Gagliardini, dan Bastoni, dengan total biaya mencapai 81 juta euro. Jika Lookman benar-benar bergabung, maka angka tersebut akan menembus 100 juta euro dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun. Namun Inter bukan satu-satunya. Juventus bahkan sudah menggelontorkan 116,4 juta euro ke Atalanta, sementara Manchester United menghabiskan 99,1 juta euro hanya untuk 2 pemain, Diallo dan Højlund. Di antara klub-klub pembeli besar dari Atalanta, Inter kini berada di posisi ketiga. Setelah munculnya klausul rilis sebesar 120 juta euro yang tiba-tiba mencuat, serta kekhawatiran para tifosi akibat pernyataan Lautaro usai Piala Dunia antar klub yang seolah menandakan awal dari revolusi di Inter, kini ada kabar yang menenangkan, terutama soal masa depan Jan Bisek. Adalah sang bek asal Jerman sendiri yang meredakan semua spekulasi, dengan menolak berbagai tawaran yang datang kepadanya. Menurut laporan dari Matteo Moretto, mantan pemain Aarhus itu menunjukkan keinginan kuat untuk tetap bertahan di Inter. Dalam beberapa pekan terakhir, Bisek menerima sejumlah tawaran dari klub Premier League, namun semuanya ia tolak. Pemain kelahiran tahun 2000 itu ingin bertahan di Nerazzurri, berkembang bersama tim, dan mempersiapkan diri untuk satu target besar di masa depan, yaitu Piala Dunia 2026. Inter resmi memulai musim baru kemarin, dengan target yang tak pernah berubah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu memenangkan Scudetto. Setelah kegagalan musim lalu dan gelar yang direbut Napoli, kini misi balas dendam jadi motivasi utama. Menurut Corriere dello Sport, Scudetto ke-21 adalah prioritas tertinggi. Untuk mewujudkannya, Christian Cifu langsung menunjukkan keseriusannya. Ia menjadi orang pertama yang tiba di Appiano Gentile, dan yang terakhir meninggalkan pusat latihan. Ini akan menjadi ujian besar baginya, setelah performa positif yang ia tunjukkan saat menangani Parma. Atmosfer tim saat ini sangat positif. Ada semangat baru dan kekompakan yang kembali terbangun, setelah sempat retas saat Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Ratusan tifosi pun menyambut hangat para pemain di luar gerbang pusat latihan, memberi dukungan dan energi besar kepada skuad Nerazzurri. La Gazzetta dello Sport hari ini merilis daftar pemain yang patut diperhatikan di Serie A yang akan dimulai bulan Agustus. Salah satu nama yang muncul adalah Petar Sučik. Menurut La Gazzetta, Sučik memiliki fisik yang kuat, teknik yang bagus, intuisi tajam, dan visi permainan yang matang. Ia tak pernah lari dari bola. Bahkan, ia disebut bisa menjadi poros penting di lini tengah Inter. Potensinya sangat besar, dan yang terpenting,
Ia sudah menunjukkan kemampuan untuk bermain di berbagai posisi di lini tengah. Petar Sućik, nama yang patut ditunggu kiprahnya musim ini. Rumor transfer Sebastiano Esposito kembali memanas. Penyerang muda milik Inter itu dikabarkan akan hengkang secara permanen, hanya setahun sebelum kontraknya berakhir. Cagliari kembali muncul sebagai tujuan potensial. Menurut laporan dari Sport Italia, klub asal Sardinia itu kembali mengincar Esposito dengan serius, setelah sebelumnya menunjukkan minat dalam beberapa pekan terakhir. Dalam waktu dekat, negosiasi dengan Inter bisa segera memasuki tahap krusial, dengan niat jelas dari pihak Cagliari untuk segera mencapai kesepakatan. Nilai transfer diperkirakan berada di kisaran 7 juta euro. Fakta bahwa Christian sudah tiba di Pinetina pukul 6.45 kemarin pagi, menggambarkan dengan jelas seberapa besar kesadaran akan beban kerja yang menantinya. Begitulah kalimat pembuka dari editorial Paolo Condo di Corriere della Sera, yang membahas kembalinya Inter ke Appiano Gentile untuk pertama kalinya setelah Piala Dunia antar klub. Condo menyoroti betapa kejamnya akhir musim lalu bagi Inter, hingga memaksa perubahan besar, bukan hanya karena pergantian pelatih. Yang muncul dari kekacauan tersebut adalah kebutuhan untuk meremajakan tim yang sejak 2021 dikenal sebagai instan tim yang luar biasa, namun kini telah berubah menjadi skuad dengan rata-rata usia yang melewati batas wajar. Dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia antar klub bulan Juni lalu, tim-tim lain yang juga melewati 60 pertandingan dalam semusim, seperti Real Madrid, PSG, Chelsea, dan Manchester City, masih sanggup berlari. Inter tidak. Inter hanya berjalan, kelelahan secara fisik, dan juga mental. Menurut Condo, masalah ini mulai terasa setelah jeda internasional terakhir bulan Maret, dan terus memburuk hingga puncaknya di kekalahan melawan PSG di Munich. Itulah mengapa pekerjaan yang dimulai begitu pagi oleh Cifu harus membawa perubahan nyata, juga dari sisi kebugaran dan kesiapan mental. Dalam analisisnya, Condo juga menyinggung pentingnya kedatangan Ademola Lookman, yang akan menyegarkan lini serang Inter, sektor yang musim lalu jadi beban besar bagi Simone Inzaghi. Taremi, Arnautovic, dan Korea gagal memberikan bantuan nyata bagi Lautaro dan Thuram. Musim ini, Inter sudah mencoba memulai perombakan lewat kehadiran Pio Esposito dan Bonni. Namun Lookman dinilai akan membawa sesuatu yang lebih, wajah baru, terkenal, yang memberi sinyal perubahan besar. Pelajaran dari kekalahan di Munich sangat menyakitkan, tulis Condo, dan nama-nama seperti Sućik, Luis Enrique, serta Esposito baru sekadar jawaban awal, yang belum cukup. Satu hal positif adalah Napoli kini lebih dijagokan dari Inter, baik dalam bursa transfer maupun prediksi klasemen. Sebuah pergeseran status yang justru bisa membantu Cifu untuk mengusir bayang-bayang kegagalan musim lalu. Miralem Pjanic berbicara kepada La Gazzetta dello Sport soal persaingan meraih Scudetto. Apakah Napoli masih jadi favorit? Ya, mereka memulai kembali setelah musim luar biasa, di mana Conte telah melakukan keajaiban, ujar sang gelandang. Musim lalu, dengan skuad yang dimiliki, seharusnya Inter yang memenangkan Scudetto. Sekarang mereka memang berganti pelatih, tapi timnya kurang lebih masih sama, dan itu hal yang positif. Jika Lookman benar-benar datang, dia bisa mengubah keseimbangan kekuatan. Inter dan Napoli akan memulai musim di posisi terdepan. Torino resmi mendatangkan pemain baru. Seperti diumumkan melalui situs resminya, klub dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan Franco Israel Wimmer dari Sporting Club de Portugal secara permanen. Penjaga gawang asal Uruguay tersebut telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2028, dengan opsi perpanjangan untuk 1 musim berikutnya. Masa depan Joao Felix tampaknya akan segera berpindah ke Arab Saudi. Mantan penyerang AC Milan itu kini dikabarkan selangkah lagi akan menandatangani kontrak bersama Al Nassr, setelah kembali ke Chelsea usai masa peminjaman yang kurang memuaskan di Rossoneri. Namun, ada cerita menarik di balik layar yang diungkapkan oleh Matteo Moretto. Menurut jurnalis tersebut, sang agen Jorge Mendes sempat menawarkan Joao Felix kepada Inter, bukan hanya pada bulan Januari lalu, tetapi juga dalam 2 bulan terakhir. Dan dari pihak manajemen Nerazzurri, jawabannya tetap sama, yaitu penolakan.